Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan PLP 1 tahun 2020-2021 yang di yang dilaksanakan di Sekolah SMA Negeri 10 Banjarmasin. Pembuatan video ini dilakukan untuk memenuhi penilaian mata kuliah PLP 1 yang langsung dibimbing oleh Bapak Yasir Fahmi Mubarak, MPD. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Qadir Jailani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang berkuliah di STKIP PGRI Banjarmasin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke pertanyaan pertama, yaitu keadaan dan kelengkapan fasilitas beserta administrasi sekolah, apakah sudah standar? Apakah sudah memenuhi kriteria minimal? Dan apakah sudah terakreditasi? Baik, untuk pertanyaan pertama, pada saat pelaksanaan PLP 1 bulan lalu ya, itu yang dilaksanakan di SMA Negeri 10 Banjarmasin, untuk keadaan sendiri itu terbilang cukup tenang kondusif, berhubung masih dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk kelengkapan fasilitas bisa terbilang cukup lengkap, mulai dari ruang kelas tentunya, kemudian ada perpustakaan yang setiap bulan akan menambah koleksi buku baru, lalu ada laboratorium, salah satunya laboratorium komputer, kemudian ada ruang pimpinan yaitu ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ada ruang ibadah yaitu musola, kemudian ada ruang UKS, dan ada juga toilet. Dan toilet ini terbagi ada dua macam, yang dikhususkan untuk yang pertama yang dikhususkan untuk siswa atau siswi, kemudian untuk guru dan para staf. Lalu ada juga ruang gudang, ruang sirkulasi, dan tempat olahraga yang berfasilitaskan lapangan luas yang bisa tiga fungsikan, yaitu bisa dijadikan sebagai lapangan futsal, lapangan basket, dan lapangan voli. Kemudian ada ruang tata usaha. Dan untuk semester ini ada tambahan ruang, yaitu ada ruang OSIS dan adanya ruang konseling. Dan ada beberapa tambahan lain seperti taman sekolah yang berada di depan sekolah. Kemudian ada juga toga, yaitu kepajangan dari tanaman obat keluarga, yang dimana tempat tersebut memiliki berbagai macam tanaman dan obat-obatan yang bisa digunakan untuk pengobatan tentunya. Kemudian ada fasilitas kantin sekolah yang tersedia di depan sekolah. Kemudian ada parkiran yang terbagi atas dua macam, yaitu khusus untuk siswa dan siswi, dan satunya lagi untuk guru dan para staf. Baik, untuk administrasi sekolah itu sudah terorganisir dengan baik dan terstruktur, mulai dari kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, penyuratan dan pengarsipan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, hingga layanan khusus. Kemudian, apakah sudah
masuk standar dan kriteria minimal? Jawabannya adalah iya. Karena di dalam program unggulan mereka mencantumkan beberapa program yang terdiri dari yang pertama, menjadi sekolah standar nasional. Yang kedua, mengembangkan sikap dan kompetensi beragama. Yang ketiga, ada mengembangkan potensi siswa berbasis multiple intelligence. Kemudian, mengembangkan budaya daerah. Lalu, mengembangkan kemampuan bahasa dan teknologi informasi. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan daya serap ke dunia kerja. Kemudian, untuk akreditasi dari SMA Negeri 10 Banjarmasin, menurut website resmi dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SMA Negeri 10 Banjarmasin mendapatkan akreditasi A. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana proses pengajaran saat pandemi di sekolah tersebut? Untuk proses belajar mengajarnya sendiri, itu tentunya menerapkan pembelajaran secara daring. Karena untuk meminimalisir adanya kontak antara guru dan murid, dan untuk menerapkan imbauan dari pemerintah. Namun, ada di suatu kondisi di mana ada beberapa ketika melaksanakan UAS, mereka menerapkan sistem tatap muka untuk pelaksanaan UAS, namun tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa kendala dan masalah yang dialami sekolah? Menurut wawancara saya dan teman-teman kepada guru mata pelajaran bahasa Inggris yang ada di sana, beliau mengatakan beliau mendapat beberapa kendala dan masalah dalam pengumpulan tugas, yaitu ketika salah satu, mungkin beberapa siswa yang ingin mengumpulkan tugasnya kepada guru mata pelajaran, namun tidak disertai dengan pengenalan dirinya dan maksudnya tidak memperkenalkan dirinya sebagai siswa dari kelas mana, dan tidak mengucapkan salam. Jadi masalah ini jadi mempersulit guru-guru yang ada di SMA Negeri 10 Banjarmasin untuk mensortir siapa-siapa saja yang sudah mengumpulkan tugasnya atau belum. Lalu ada juga untuk jika ada siswa yang memiliki masalah dalam pengaksesan materi pembelajaran via daring, guru memberikan alternatif, yaitu meminta siswa untuk datang ke sekolah untuk diberikan tugas dan maksudnya untuk memberikan materi dan tugas. Lalu jika telah selesai tugas yang diberikan, maka akan diminta kembali oleh guru untuk datang ke sekolah untuk dikumpulkan kepada guru yang bersangkutan. Namun yang jadi masalah ialah ada beberapa siswa yang malah memberikan kewajiban tersebut kepada orang tuanya, lalu meminta orang tuanya untuk mengerjakan tugasnya, lalu mengumpulkannya langsung
kepada guru mata pelajaran. Jadi di sini masalahnya cukup agak bermasalah ya, yang dimana seharusnya siswa itu yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, bukan malah jadi membebankan orang tuanya yang mengerjakan tugas tersebut. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa solusi dan saran Anda untuk kegiatan belajar mengajar saat situasi pandemi? Solusi dan saran saya terhadap kegiatan belajar mengajar pada saat pandemi, ini khususnya untuk SMA Negeri 10 Banjarmasin, itu seharusnya memberikan sedikit kebijakan jika mereka tidak mengerjakan sendiri tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan tidak mengumpulkannya dan tidak dikumpulkan oleh mereka sendiri, maka itu akan dikenakan beberapa sanksi, misalkan seperti penilaian yang kurang maksimal di rapotnya nanti, dan juga diberi sedikit sosialisasi kepada siswa yang bersangkutan. Mungkin segitu saja pertanyaan yang bisa saya jawab untuk di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.